Selamat pagi pemirsa, Lingkar Pagi edisi Rabu 22 Januari 2025 kembali hadir di hadapan Anda. Beragam berita aktual dan terpercaya telah kami rangkum dalam Lingkar Pagi bersama saya Anita Nawang. Berikut Lingkar Pagi selengkapnya. Banjir bandang akibat tanggul Kali Bodri di Kabupaten Kendal jebol, imbasnya merendam ribuan rumah di sekitarnya. Genangan terparah ada di Desa Lanji, Kecamatan Patebon. Warga setempat pun terpaksa mengungsi di masjid dan kantor Dinas Perhubungan setempat. Banjir bandang akibat jebolnya tanggul Kali Bodri di Desa Lanji dan Pekauman, Kecamatan Patebon, Kabupaten Kendal menyebabkan ribuan rumah terendam banjir. Banjir terparah dirasakan oleh warga di perumahan Patebon Indah, di mana ketinggian air bervariasi mulai dari 1 meter hingga 3 meter. Bahkan beberapa warga pun terjebak di atas genting sebagai upaya menyelamatkan diri. Warga yang terjebak di atas genting harus dievakuasi menggunakan perahu karet oleh tim SAR, BPBD, dan kepolisian setempat. Salah satu warga, Mas Fuah, yang terjebak dan dijemput menggunakan perahu karet mengatakan, air masuk sejak Senin malam sekitar setengah 12. Air semakin lama semakin tinggi, ia bersama keluarga pun harus menyelamatkan diri di lantai 2 masjid dekat rumahnya. Perumahan seperti apa? Air masuk? Tadi malam masuk sampai 1 meter setengah. Sekarang sudah turun 1,5 meter. Oh, sudah turun setengah. Bu, barang-barangnya bisa diselamatkan nggak saat ini? Alhamdulillah kalau orang-orang selamat, sementara di masjid semua, tingkat 2. Oh, ngumpul di masjid ya? Sampai saat ini pasti masyarakat masih bertahan di masjid? Iya. Oh, Bu, mereka yang mau mengungsi terus kemana selain di masjid ini, Bu? Ya, ada yang jemput dari saudara-saudara, ada yang dijemput pakai ini, tim SAR, ada yang masih bertahan di situ. Oh. Bu, ini banjir pertama kali ini, baru pertama atau bagaimana? 28 tahun saya di sini baru kali ini. Baru kali ini ya? Itu memang tanggulnya jebol atau gimana? Jebol dari belakang masjid. Oh, dari belakang masjid ya? Kalau perumahan 1 meter sepintu, 1,5 meter. 1,5 meter. Kejadiannya setengah 11 tadi malam. Langsung masuk, memang hujan deras atau kiriman itu, Bu? Kiriman. Oh, kiriman ya? Memang jebol. Oh, ada di rumah sini. Kondisinya rumah di perumahan Patebon sendiri seperti apa? Warung makan. Oh, warung makan. Ya. Masuk semua? Setinggi berapa? Setinggi satu lutut lebih. Oh, 1 lutut lebih ya? Iya. Barang-barangnya bisa selamatkan, Bu? Enggak. Oh, nggak bisa selamatkan? Saya. Berapa tadi? Jam 12 lah. Dari rumah setengah 12. Setengah 12. Airnya sudah tinggi sampai di rumah saya, Bu? Airnya baru segini. Sepinggang? Pinggang. Oh, sekarang kondisinya seperti apa, Bu? Kira-kira? Di sana? Iya. Nggak tahu, Mas. Nggak tahu, langsung ke sini semua? Langsung ke sini. Enggak, di sana ditapung di rumah dekat Puskesmas itu, di rumahnya Indah. Terus ada tim SAR ke situ. Barang-barangnya bisa diselamatkan, Bu? Enggak ada, ini cuma ini. Pakaian yang dipakai aja? Dipakai aja. Oh, sebenarnya semua kebanjiran semua ya? Ini baru pertama kali banjir atau sudah selama berapa tahun, Bu? Ya, dulu saya ke sana sudah 40 tahun, baru sekarang. Oh, baru sekarang ini ya? Petugas Dinas Sosial Kabupaten Kendal, Ria Listiana Sari, menyebut saat ini lokasi pengungsian tersebar di beberapa titik. Pengungsi terbanyak berada di Dishub Kendal, di mana ada sekitar 100 kepala keluarga yang menyelamatkan diri. Pihaknya pun membangun dapur umum yang berada di gedung PKK Kendal. Kita ada dapur umum di gedung PKK dan sekarang sedang memasak di sana. Ini hari ini pengungsi di mana ini, Mbak? Kalau pengungsi tersebar di beberapa tempat, kita hari ini sebelum masakan yang di dapur umum jadi, kita bagikan makanan cepat saji. Kalau di Dishub ini ada berapa kakak yang mengungsi di sini kira-kira? 100 lebih, Pak. 100 lebih ya. Ini nanti akan bertahan di sini atau dipindahkan di mana, Mbak? Barangkali kita melihat situasi, biasanya para korban banjir ini ketika tahu rumahnya sudah bisa
masuki, beliau-beliau akan langsung kembali ke tempat. Pengungsi akan kembali ke rumah masing-masing jika air telah surut, namun jika cuaca tidak bersahabat, mereka akan dibuatkan tenda darurat. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Pemerintah Kabupaten Kendal bersama dinas terkait langsung melakukan koordinasi untuk menangani dampak banjir. Kepala DPUPR Kendal, Sudaryanto, menyampaikan bahwa pihaknya telah mengirimkan alat berat ke lokasi untuk menutup tanggul Kali Bodri yang jebol. Selain melakukan upaya penutupan tanggul jebol, Pemda Kendal juga menyiapkan langkah penanganan darurat bagi para korban banjir. Posko pengungsian telah didirikan di beberapa lokasi untuk menampung warga yang rumahnya terdampak. Bantuan logistik seperti makanan, air bersih, obat-obatan, pakaian pantas pakai, serta peralatan bayi pun mulai didistribusikan. Ada 2 posko pengungsian, yakni di Dinas Perhubungan Kendal dan SMA Negeri Pegandon. Sementara telah ada 2 dapur umum yang aktif, yakni dari BPBD di Gedung PKK Jalan Pemuda dan dari PMI yang berdiri di Jalan Soekarno-Hatta. Selain itu, Basnas Kendal juga akan mendirikan dapur umum. Yang 12 meter, lebar 15 meter, tinggi 5-6 meter. Yang di Kebondarjo panjang 25 meter, lebar 8 meter, tinggi 5 meter. Ini nantinya akan dikasih tanah atau bagaimana? Ya, kita kan penanganan darurat dulu agar itu segera ya tertutup lah, meskipun belum tertutup sepenuhnya, agar kalau misal ada hujan itu sudah aman. Ini kami PUPR sudah menerjunkan 1 ekskavator ke lokasi Lanji. Harapannya yang 1 titik nanti ditangani alat berat dari dari Pusdataru. Terus tadi juga tim dari BPBS, Balai Besar Wilayah Sungai Pewaning Juanda juga sudah tiba di lokasi. Itu tanggulnya tanggul lama atau tanggul baru, Pak? Ya tanggul lama. Oke. Kepala DPUPR Kendal, Sudaryanto, mengatakan pihaknya sudah mengirim alat berat untuk menutup tanggul yang jebol. Pemda Kendal akan terus memantau perkembangan situasi di lapangan. Kini pihaknya pun fokus pada evakuasi korban serta penanganan darurat. Tim gabungan dari BPBD, TNI, Polri, dan relawan juga terus berupaya mengevakuasi warga yang terjebak di lokasi banjir. Dari Kendal, Jawa Tengah, Wahyudi, Lingkar TV melaporkan. Perjalanan kereta api yang melintasi wilayah daerah operasi Daop 4 Semarang terganggu akibat banjir yang terjadi di KM 32+5 pada petak jalan antara Stasiun Gubuk dengan Stasiun Karangjati di Kabupaten Grobogan pada Selasa. Untuk sementara, rute perjalanan kereta api pun dialihkan melalui perlintasan jalur utara sisi selatan. Banjir yang terjadi di wilayah Grobogan, Jawa Tengah mengganggu perjalanan kereta api yang melintasi daerah operasi atau Daop 4 Semarang. Perjalanan terganggu karena rel kereta di petak jalan antara Stasiun Gubuk dan Stasiun Karangjati di wilayah Grobogan tergenang air mencapai ketinggian sekitar 20 cm. Manajer Humas PT KAI Daop 4 Semarang, Franoto Wibowo, pada Selasa 21 Januari menyatakan 4 rangkaian kereta barang dan kereta Blora Jaya relasi Semarang-Blora sempat tertahan hingga 1 jam lebih. Bahkan 2 perjalanan kereta api dibatalkan, yakni kereta Kedung Sepur relasi Semarang-Rombo dan kereta Ambarawa Express relasi Semarang-Surabaya. Calon penumpang yang terdampak pembatalan perjalanan dapat mengurus pengembalian biaya tiket di stasiun keberangkatan dengan pengembalian penuh 100%. Untuk kelancaran operasional dan keselamatan, PT KAI telah melakukan rekayasa pola operasi dengan pengalihan rute perjalanan dari jalur utara sisi utara dialihkan ke perlintasan jalur utara sisi selatan. Adapun KA-KA yang tertahan atau dilakukan rekayasa pola operasi akibat imbas dari banjir tersebut, yaitu KA Blora Jaya, di mana KA Blora Jaya yang tadinya dari Cepu terus melalui Gubuk, Grumbung, Semarang
dilakukan pola operasi yang jalan memutar dari Cepuk, Gambringan, Bumbu, Gedung Jati, Berumbung, Semarang. Pranoto Wibowo menambahkan untuk mempercepat penanganan, KAI Daob 4 Semarang mengerahkan satu rangkaian kereta api pengangkut batu kericak beserta material lainnya seperti pasir, bantalan rel, dan besi. Material tersebut digunakan untuk memperbaiki jalur dan mengatasi luapan air di lokasi terdampak agar jalur segera bisa digunakan kembali. Ratusan rumah di Desa Sumber dan Desa Mojorembun, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora, terendam banjir. Hujan lebat yang terjadi pada Senin malam mengakibatkan meluapnya Sungai Wulung hingga menggenangi pemukiman di dua desa tersebut. Dari informasi yang dirilis oleh Kasih Terantip Kecamatan Kradenan Prasetya, jumlah rumah yang terdampak akibat banjir sebanyak 176 KK terdiri dari 76 KK di Desa Mojorembun dan 100 di Desa Sumber. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Sementara itu, Kades Sumber Ari Susanto mengatakan bahwa kedalaman air di pemukiman mencapai 1 meter. Hal ini menyebabkan warga harus mengungsi ke tempat yang aman. Menjelang siang hari, air pun mulai surut dan warga sudah kembali ke rumah masing-masing. Namun ia tetap berharap warga selalu waspada dengan ancaman banjir susulan. Pak Kades, mungkin bisa diceritakan saat ini berapa rumah warga yang tergenang banjir? Sampai saat ini yang laporan ada sekitar 90 KK atau 90 rumah yang tergenang air. Itu mulai dari Dusun Sumber, Kalirjo, Dusun Jambirjo, Dusun Jati, sekitar aliran sungai. Terus kemudian pantauan sampai saat ini Pak, apakah sudah surut? Alhamdulillah sampai saat ini sudah surut Mas. Tadi malam sampai berapa senti Pak kedalaman Pak? Kedalaman hampir 1 meter untuk jalan penghubung antara Mojorembun sama Sumber. Kemudian untuk penanganannya sendiri seperti apa Pak? Apakah sudah dilaporkan ke BPBD atau ke pihak terkait? Sampai saat ini sudah sudah ditangani sama BPBD. Dalam ini sudah perjalanan dan di wilayah Mojorembun sudah ada BPBD, tinggal nunggu ke sini. Terus kemudian terkait bantuan apa? Apakah mungkin ada rencana memberikan bantuan kepada warga yang terdampak banjir? Ya ini insya Allah nanti kita bantulah. Mudah-mudahan bisa kita bantu. Sementara, dari pantauan di lapangan, petugas dari BPBD Kabupaten Blora tampak siaga di beberapa titik banjir. Bahkan perahu karet juga disiagakan untuk mengantisipasi apabila terjadi banjir susulan dan dibutuhkan untuk evakuasi. Dari Kabupaten Blora, Hanafi Lingkar TV melaporkan. Kami akan kembali lagi usai jeda berikut ini. Selain si retinol ini, coach itu ngomongin retinol apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kamu udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Oh iya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store.
menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Diguyur hujan deras, rumah milik warga yang ada di Kelurahan Gedanganak, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang, rusak parah lantaran tertimpa talut dan tembok pembatas perumahan. Rumah milik Sriwanti, warga Kelurahan Gedanganak, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang pada Senin 20 Januari malam rusak parah. Kerusakan tersebut disebabkan karena rubuhnya tembok pembatas kawasan perumahan Geraha Mutiara Gedangsari akibat longsor pada Senin malam. Peristiwa tanah longsor terjadi pada Senin 20 Januari 2025 sekitar pukul 19.30. Sebelum rubuhnya tembok pembatas kawasan perumahan, suara gemuruh sempat didengar oleh warga setempat. Pada saat kejadian, Sriwanti tengah berada di kamar. Ia pun sempat tertimpa reruntuhan material hingga akhirnya bisa menyelamatkan diri. Jam berapa Bu kejadian? Sekitar jam 8. Jam 8. Itu awalnya gimana Bu? Ada suara kayak geluduk-geluduk gitu toh. Saya kan tiduran di sini di kamar, langsung ambrol ke sini, tembok bangunan di atas. Itu posisi jenengan sendiri apa sama siapa? Sama suami sama anak, tapi di kamar saya tok. Almari, tapi tidak apa-apa. Menurut warga Bayu Abilowo, sesaat setelah ambrolnya tembok kawasan perumahan, warga dan relawan dari BPBD melakukan penanganan awal dengan menutup reruntuhan material tembok dengan kain terpal. Langkah tersebut diambil karena khawatir akan terjadi longsor susulan. Jadi karena saya juga tidak melihat waktu kejadiannya, jadi waktu itu kurang lebih 7.45 habis Isya 19.45 itu saya posisi di dalam rumah, terus suara gemuruh. Yang saya lakukan pertama mengecek kamar karena sudah feeling sebenarnya. Terus keluar ternyata sudah ada Bapak Ketua Lingkungan kita, Pak Wuri ini. Ternyata yang bagian sini ini ambrol, mulai dari pos hampir 1-2 kolom ini ambrol. Saya berbuat apa-apa, kemudian lapor RT dulu yang pertama, yang utama. Kemudian dari Pak RT dan beberapa pengurus datang ke sini. Kemudian kita lakukan rundingan dulu kira-kira ini seperti apa bagi pihak BPBD. Dan alhamdulillah BPBD serta terus PLN karena kaitannya di sini juga ada listriknya juga, langsung tanggap, langsung ke sini juga. Penanganan pertama dulu, jadi kayak terpal yang bisa dilihat di sini sekarang itu juga dari BPBD dan dari seluruh yang datang ke sini. Menurut warga Bayu Abilowo, sesaat setelah ambrolnya tembok kawasan perumahan, warga dan relawan dari BPBD melakukan penanganan awal dengan menutup reruntuhan material tembok dengan kain terpal. Langkah tersebut diambil karena khawatir akan terjadi longsor susulan. Debit air Bendung Wilalung di Kabupaten Kudus pada Selasa 21 Januari 2025, tepatnya pukul 9 pagi telah mencapai 839 meter kubik per detik. Angka ini melebihi standar operasional prosedur SOP yang ditetapkan sebesar 800 meter kubik per detik. Untuk mengatasi kondisi tersebut, pintu nomor 8 yang mengarah ke Sungai Juwana di Kabupaten Pati telah dibuka sebesar 10 cm. Operator dan Pemeliharaan OP Bendung Wilalung Karno menjelaskan bahwa kondisi aliran air dari hulu masih tinggi. Hal ini disebabkan hujan dengan intensitas tinggi yang mengguyur beberapa daerah di Jawa Tengah sejak Senin malam. Menurut Karno, pada pukul 6 pagi debit air telah mencapai 813 meter kubik per detik, sehingga pintu nomor 8 dibuka untuk mengurangi tekanan air.
Lalu pada pukul 7 pagi dilakukan pembukaan total atau full docking untuk mengatasi peningkatan debit air di Bendung Wilalung. Untuk saat ini alhamdulillah aman terkendali semuanya. Tapi urusan alam ya gimana lagi, memang kita dibuka arah Sungai Jiwana ini sesuai SOP. Prosedurnya itu 800 kita buka. Proses tadi jam 6 pagi. Kalau debit air terkini berapa Pak ini? Ini posisi masih idem dalam arti stabil. Di posisi 839 meter kubik. Iya, liter per detik. Oh. Kalau kondisi di hulu gimana Pak? Untuk situasi di hulu ya ini masih stabil, masih aman terkendali. Ya. Kenaikan ini terjadi sejak beberapa hari terakhir Pak? Ya, 2 hari 3 hari ini lah. Konstan terus naik? Curah hujannya memang tinggi. Intensitas tinggi. Penjabat Bupati Kudus, Herda Helmijaya, menyatakan pentingnya koordinasi antar pihak untuk pengendalian air dalam kondisi darurat ini. Ia mendorong pengambilan langkah-langkah strategis bersama antara kabupaten dan tingkat provinsi. Mau melihat bendung Wilalung ya, mengingat cuaca yang tanda kutip agak sedikit mengkhawatirkan, dan kita mau lihat juga kesiapan teman-teman di sini bagaimana pengendalian air buat daerah-daerah terdampak. Ya, artinya kalau melihat kondisi bendungan kan upaya teman-teman ini kan sudah maksimal. Jadi tinggal kita bagaimana memetakan bagaimana pengendalian airnya. Rasanya tidak bisa sendiri kalau kita lihat seperti ini. Dan menurut saya kita juga kan tidak selamanya memasrahkan diri dengan berharap dan berdoa agar cuaca bersahabat dan tidak buruk. Ke depan mungkin ada cuaca atau kondisi-kondisi ekstrim yang sebenarnya kita harus sudah bisa bersiap. Kabupaten ini kan bukan setahun 2 tahun baru berdiri, adanya kondisi-kondisi seperti ini kan harus dilihat secara holistik, nggak bisa kita sendiri. Ya, walaupun kita punya uang dan mampu membuat atau membangun area-area resapan garam atau embung-embung maupun retensi, tapi kan secara kewilayahan kita nggak tersedia. Makanya ini. PJ Bupati juga mengimbau masyarakat di sepanjang Sungai Wulan untuk tetap tenang serta waspada, sekaligus memantau tanggul-tanggul untuk mengantisipasi kenaikan air yang masih terus berlanjut. Dari Kudus, Faktur Rahman, Lingkar TV melaporkan. Banjir bandang yang melanda beberapa wilayah di Jawa Tengah sejak Senin malam, salah satunya adalah di Kabupaten Kendal, di mana jebolnya tanggul Kali Bodri menyebabkan 23 desa di 4 kecamatan terendam banjir dengan ketinggian mencapai 2 meter. Tahun saya di sini baru hari ini. Barang-barangnya bisa selamatkan, Bu? Enggak. Oh, nggak bisa selamatkan. Desa-desa yang terendam diantaranya Desa Puguh, Margomulyo, dan Dawung Sari. Warga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman akibat derasnya arus banjir yang merusak pemukiman. Di Kabupaten Grobogan, banjir merendam 7 desa dan melumpuhkan jalur transportasi. Kepala BPBD Grobogan Wahyu Tri Darmawanto menjelaskan, banjir disebabkan meluapnya 3 sungai utama, Sungai Lusi, Serang, dan Tuntang. Dampak banjir juga mengganggu perjalanan kereta api di jalur Semarang. Genangan setinggi 20 cm menutup rel antara Stasiun Gubuk dan Stasiun Karangjati, memaksa 4 rangkaian KA termasuk KA Blora Jaya tertahan. Sementara di Kudus, Bendung Wilalung berstatus awas akibat peningkatan debit air yang signifikan mencapai 839 meter kubik per detik.
pintu air menuju Sungai Juwana terpaksa dibuka 10 cm. Tim tangkap bencana terus melakukan evakuasi warga yang masih terjebak. Pemerintah daerah dan BPBD terus berkoordinasi untuk memberikan bantuan dan melakukan upaya penanganan bencana. Masyarakat diharapkan tetap tenang namun waspada menghadapi situasi ini. Tim Liputan Lingkar TV melaporkan. Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah BNPB memastikan stok makanan di dapur umum kebutuhan warga 6 desa di Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara yang tinggal di lokasi pengungsian erupsi Gunung Ibu masih aman. Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati, Senin 20 Januari, meninjau lokasi dapur umum penanganan pengungsi erupsi Gunung Ibu di Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara. Peninjauan ini untuk melihat jumlah ketersediaan stok makanan yang tersedia di dapur umum yang berada di Desa Ternate, Sungi, Kecamatan Ibu. Didampingi Ketua Tim Posko Tanggap Darurat Erupsi Gunung Ibu, Kolonel Armet Aditya Yuni Nurtono, Raditya Jati mengatakan stok makanan di dapur umum masih aman hingga 1 pekan ke depan. Ia menjelaskan dapur umum ini setiap hari memasak 1.500 bungkus makanan yang dibagikan 3 kali untuk warga. Untuk stok ke depan pasti selalu diupdate. Jadi selama ini bahan lokal pasti ada, dipastikan. Dan dari Pak Dandim pastikan bahan lokalnya ada. Misalnya hari ini menu ikan ini sudah dibelanja dulu. Jadi makanya hari ini dari dapur TNI ini memasaknya siang dan malam. Pagi disiapkan oleh Kementerian Sosial melalui Tagana. Saat ini warga di 6 desa Kecamatan Tabaru yang dievakuasi oleh Pemkab Halbar bersama TNI dan Polri berjumlah 664 jiwa. Evakuasi ini dilakukan lantaran wilayah Kecamatan Tabaru masuk zona merah rawan erupsi Gunung Ibu. Pemkab Halmahera Barat tengah berupaya mengevakuasi warga dari 6 desa yang masih berada di rumah sesuai edaran dari Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi, mengingat Gunung Ibu berstatus level 4 atau awas. Ribuan petani di Kabupaten Pati mempertanyakan bantuan stimulan PUSO tahap kedua yang belum cair kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Hal ini didasari lantaran bantuan stimulan PUSO tahap kedua di beberapa daerah telah cair. Ribuan petani di Kabupaten Pati mengeluhkan tak kunjung cairnya bantuan stimulan PUSO atau bantuan kepada petani yang sawahnya terendam banjir pada tahun 2023 lalu, di mana bantuan itu harusnya tersebar di 26 desa dan 4 kecamatan, di antaranya di Kecamatan Pati Kota, Kayen, Sukolilo, dan Jakenan. Lamanya pencairan bantuan dari BNPB menyebabkan para gabungan kelompok tani atau POKTAN dan penyuluh pertanian lapangan menggelar audiensi dengan BNPB. Mereka mempertanyakan kejelasan mengenai pencairan tersebut. Salah satu perwakilan kelompok tani, Nur Hadi, menuturkan, ketidakjelasan ini berimbas kepada kepala desa, gabungan kelompok tani, dan para petani yang selalu mempertanyakan hal tersebut. Pemerintah itu memberikan program, nggak ada programnya, lebih baik tidak usah. Dalam arti apa? Jangan mengadu domba orang kami itu berdekatan dengan orang-orang yang sudah dicairkan. Kan gini Bu, bantuan ini kan sudah berjalan hampir 3 tahun ini Bu. Karena apa? Dari kelompok kami yang genjot itu awak dhewe. Sementara Kepala BPBD Kabupaten Pati, Martinus Budi Prasetya mengungkapkan, audiensi yang dilakukan Kepala Desa dan POKTAN ke BNPB dilakukan untuk mencari kepastian pencairan bantuan PUSO. Dan informasi bahwa tetap diupayakan seoptimal mungkin tahap kedua stimulan PUSO ini bisa cair di Kabupaten Pati menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran BSP yang ada di BNPB. Harapan saya para kepala desa, kemudian para penyuluh, para kelompok tani juga bisa memahami bahwa memang kondisi Indonesia saat ini baru terjadi banyak musibah, banyak bencana yang lebih banyak mendapatkan atensi juga dari BNPB, tetapi dari untuk tahap kedua itu ada 26 desa. Sebarannya di Jakenan, kemudian Pati Kota, Kayen, dan Sukolilo.
26 total anggaran yang diharapkan bisa cair di tahap kedua ini adalah kurang lebih di angka 29, sekian mendekati angka 30. Sebagai informasi, usulan pencairan bantuan Pusol tahap 2 ini masih menyisakan 6.708 petani dari 89 toktan di 26 desa di Kabupaten Pati. Total ada 3.732 hektar lahan dengan nilai anggaran diperkirakan mencapai 29,8 miliar rupiah. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Kami akan kembali lagi usai jeda-jeda berikut ini. Selain si retinol ini, coach itu ngomongin retinol apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus nih programnya. Saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh, ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Kasus perampokan disertai kekerasan terjadi di Desa Kedung Winong, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati pada Senin dini hari. Pelaku berhasil membawa kabur uang ratusan juta rupiah setelah melukai korban. Peristiwa perampokan terjadi di rumah Yudi Usman, seorang juragan grosir sembako di Desa Kedung Winong, Kecamatan Sukolilo, Pati pada Senin dini hari. Pelaku yang diduga berjumlah 3 orang masuk dengan menjebol gembok gerbang dan mendobrak pintu depan. Dalam melancarkan aksinya, pelaku melukai Yudi dan putranya dengan senjata tajam. Saat korban melawan, pelaku menodongkan senjata api. Yudi mengalami luka di kepala dan tangan akibat senjata tajam. Sementara putranya luka di punggung dan kaki. Para pelaku berhasil membawa uang sekitar 300 juta rupiah, handphone dan membawa receiver kamera pengawas untuk menghilangkan barang bukti. Informasi dari korban itu masuk dari pintu depan langsung menuju ke kamar ya apa itu Bapak Yudi. Gimana masuknya itu Pak? Ya pintunya di apa Pak? Pintunya didobrak langsung masuk. Yang istri bangun setelah tahu kok ada orang mau ditutup tapi sudah ketahuan orangnya jadi dorong-dorongan. Yang punya rumah gak kuat jadinya dia masuk langsung mau
pukul pakai senjata tajam, ditangkis sama suaminya. Tuh. Itu bawa apa Pak, perampoknya Pak? Ya bawa parang sama pistol, katanya yang punya rumah. Berapa orang Pak? Orang 2. Itu. Katanya 3 Pak yang. Yang 1 di luar. Berarti berjaga di luar. Ya jaga-jaga di luar. Bawa sepeda motor? Bawa sepeda motor. Apa aja yang diambil Pak? Uang sama handphone aja. Uangnya berapa? Yang saya tahu. Ya sekitar kurang lebihnya ya 300-an. 300 juta. Iya. Sama itu mesin apa itu, mesin CCTV dibawa. Oh, dibawa juga perampoknya. Iya. Itu. Ada yang korban Pak? Apa Pak? Ada korbannya? Korban luka ya itu Bapak Yudi sama anaknya itu. Itu di bagian apa Pak? Bagian kepala sama tangan. Senjata tajam ya Pak? Pakai senjata tajam itu. Sementara itu, PLT Kasih Humas Polresta Pati, Ibda Puji Sutrisna menuturkan, pihak kepolisian tengah menyelidiki kasus ini. Perlu saya sampaikan bahwa benar telah terjadi dugaan tindak pidana pencurian dengan kekerasan, yaitu pada hari Senin tanggal 20 Januari 2025, tepatnya di Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, yang menimpa saudara ZU 44 tahun yang terjadi di dalam rumahnya. Dan apa aja yang diambil? Untuk pendalaman yang telah kami lakukan, kerugian dari korban berupa uang senilai 300 juta. Adapun kronologi kejadiannya bahwa korban bersama istrinya tidur di dalam rumah, tiba-tiba ada orang mengetuk pintu, mendobrak pintu, sehingga tidak memberi kesempatan korban untuk melakukan pembelaan. 2 orang masuk ke dalam kamar yang bersangkutan sambil menodongkan senjata tajam, sehingga terjadilah pergulatan yang mengakibatkan korban mengalami luka di tangan. Ada berapa korban yang luka? Untuk setelah kami lakukan pemeriksaan, korban hanya 1 orang saja, yaitu saudara ZU. Informasinya ada senjata api yang digunakan perampok itu gimana? Masih dalam pendalaman. Jadi sampai hari ini dari unit Reskrim Polresta Pati sudah menerima laporan dan selanjutnya telah dilakukan olah TKP dan pemeriksaan para saksi. Itu untuk CCTV dan gimana? CCTV? Untuk CCTV, untuk receivernya itu dibawa oleh pelaku, dibawa kabur. Tak hanya itu, pihak kepolisian masih mendalami kasus dengan memintai keterangan dan memeriksa korban serta saksi. Dari Pati, Mutia Parasti, Lingkar TV melaporkan. Komplotan debt collector berjumlah 20 orang yang bekerja pada sebuah perusahaan pembiayaan plat merah telah melakukan kekerasan saat melakukan penagihan di rumah seorang nasabah di Surabaya. Sementara polisi baru meringkus 4 pelaku, salah satunya adalah koordinator penagihan berinisial NBM atau yang akrab disapa Nixon. Aparat Kepolisian Resort Kota Besar Polrestabes Surabaya meringkus 4 orang komplotan debt collector karena melakukan kekerasan dan perusakan saat melaksanakan penagihan di rumah seorang nasabah Abdul Proko Santoso yang memiliki tunggakan kartu kredit Bank Negara Indonesia BNI senilai 120 juta rupiah. Kepala Polrestabes Kapolrestabes Surabaya, Komisaris Besar Polisi Kombes Pol Lutfi Setiawan, Senin 20 Januari menjelaskan, penagihan tersebut mengerahkan sekitar 20 orang pelaku yang kemudian melakukan perusakan karena nasabah belum mampu membayar. Tidak cuma itu, komplotan penagih juga mengeroyok kuasa hukum nasabah, Cecep Muhammad Yasin atau akrab disapa Gus Yasin hingga terluka parah. Sementara di tahap awal penyelidikan, dari sekitar 20 pelaku yang dilaporkan terlibat, baru 4 orang yang berhasil ditangkap, yaitu koordinator penagihan berinisial NBM atau akrab disapa Nixon, serta 3 anak buahnya, Ando, Rio, dan Ade. Memang yang bersangkutan pada malam hari itu melakukan penagihan
hutan. Yang perlu saya tegaskan di sini bahwa tidak ada perilaku kekerasan, tidak ada perilaku premanisme yang boleh terjadi, yang boleh dilakukan oleh siapapun atas nama apapun, apalagi dilakukan di wilayah Surabaya, maka saya pastikan kita akan melakukan tindakan tegas. Dalam perkara ini, Polrestabes Surabaya menyatakan berfokus pada kasus perusakan, penganiayaan, dan pengeroyokan yang dilakukan oleh komplotan debt collector. Kapolrestabes Kombes Pol Lutfi mengimbau agar para pelaku lain yang belum tertangkap segera menyerahkan diri karena aparat sedang melakukan pengejaran dan tidak segan untuk bertindak tegas saat melakukan penangkapan. Kantor Bea Cukai Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Kota Tangerang, Provinsi Banten, bersama kepolisian berhasil menggagalkan upaya penyelundupan narkotika jaringan internasional seberat kurang lebih 1 kg. Kepala Kantor Bea Cukai Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Gatot Sugeng Wibowo menyebutkan bahwa pelaku berhasil diamankan saat tiba di bandara dari Kuala Lumpur, Malaysia. Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten melaksanakan gelar perkara hasil penangkapan salah seorang penumpang berinisial YP yang didapati membawa narkoba berupa sabu-sabu seberat lebih dari 1 kg pada 13 Januari lalu. Pelaku diamankan petugas saat baru tiba di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Kota Tangerang, setelah menumpang pesawat Malaysia Airlines dari Kuala Lumpur, Malaysia, dengan tujuan Jakarta. Saat diperiksa, petugas menemukan 4 kantong plastik yang berisi barang terlarang itu di dalam koper. Melalui pendalaman informasi dari pelaku, petugas mengamankan lagi 1 orang pelaku berinisial ST yang bertindak sebagai penjemput barang di salah satu hotel di Kota Tangerang. Juga ditangkap 1 pelaku lainnya berinisial RP yang bertindak sebagai pengendali barang haram jaringan internasional ini. Kepala Kantor Bea Cukai Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Gatot Sugeng Wibowo, saat gelar perkara di kantornya pada Senin 20 Januari, menyebutkan bahwa pelaku berupaya menyelundupkan narkotika dari Kuala Lumpur dengan tujuan Jakarta. Dan Direktorat Intervensi upaya penyelundupan dari penumpang yang berasal dari Kuala Lumpur ya, tujuan ke Jakarta. Dan ini dengan naik MH 0713, kemudian kita lakukan pemeriksaan, ternyata di dalam kopernya itu kedapatan 4 paket yang berjumlah 1.100 gram. Setelah kita cek, ternyata jenis narkotikanya adalah metamfetamin atau sabu. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup. Dari Kota Tangerang, Banten, Agung Andika Indrawan. Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana buka suara soal puluhan siswa SDN Dukuh 03 Sukoharjo, Jawa Tengah yang diduga mengalami keracunan usai mengonsumsi makanan dari program makan bergizi gratis MBG. Ia memastikan insiden akibat kesalahan teknis tersebut tidak terulang kembali. Kepala Badan Gizi Nasional BGN Dadan Hindayana menyebut bahwa insiden puluhan siswa SDN Dukuh 03 Sukoharjo, Jawa Tengah yang diduga mengalami keracunan pada Kamis 16 Januari lalu usai mengonsumsi makanan dari program makan bergizi gratis MBG merupakan kesalahan teknis. Jelasnya, pasca kejadian itu, pihaknya kini semakin meningkatkan kewaspadaan guna memastikan agar hal serupa tidak terulang kembali. Menurutnya, setiap satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG di seluruh daerah telah bekerja sesuai standar prosedur operasional yang ditetapkan, termasuk untuk menangani insiden keracunan makanan. Hal tersebut disampaikannya saat ditemui di Kota Bogor, Jawa Barat pada Senin 20 Januari. Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor. Dan kami dari awal memang sudah menjaga ketat itu. Dan dengan kejadian kemarin, ini sebetulnya karena hal sangat teknis sekali, kami semakin waspada lagi. Penyebabnya apa, Pak? Dari hasil temuan kesalahan teknis ya. Teknisnya ya saya tidak bisa jelaskan itu karena ini berkaitan dengan hal-hal yang
saya cukup Pak Presiden yang tahu penyebabnya, dan kami sudah melakukan evaluasi untuk hal tersebut tidak terjadi lagi. Lebih lanjut, Kepala BGN juga mengimbau kepada seluruh satuan pelayanan pemenuhan gizi di seluruh daerah untuk meningkatkan kinerja, seperti menjaga kualitas makanan, terutama dalam proses memasak. Presiden Prabowo Subianto memastikan semua anak Indonesia akan mendapatkan makan bergizi gratis MBG di akhir tahun 2025. Ia pun meminta maaf kepada rakyat yang belum merasakan MBG lantaran masih mencari formula penyaluran MBG yang efisien. Presiden Prabowo Subianto memastikan seluruh anak di tanah air akan mendapatkan makan bergizi gratis MBG pada akhir tahun 2025. Hal tersebut diungkapkan Prabowo usai meresmikan pembangkit listrik tenaga air PLTA Jati Gede, Kabupaten Sumedang, Senin 20 Januari. Menurut Prabowo, program MBG memiliki tantangan besar. Selain anggaran diakuinya, pelaksanaan pun dinilai tidak mudah. Namun Prabowo menjamin anggaran MBG selalu tersedia dan yang diperlukan saat ini strategi yang lebih efisien dalam pelaksanaannya. Tapi saya beri penekanan, diupayakan cari cara yang terbaik, tercepat, supaya semua anak-anak kita bisa merasakan. Tapi kalau belum merasakan, saya minta maaf. Tapi insya Allah akhir 2025 ini proyek yang sangat besar, tidak ringan, fisiknya tidak ringan. Tapi saya jamin dananya ada. Ya. Saya jamin dananya ada untuk semua anak-anak Indonesia makan. Prabowo pun meminta maaf kepada anak-anak dan rakyat Indonesia yang sampai saat ini belum merasakan program MBG. Program MBG ini diperkirakan akan menggunakan anggaran hingga 420 triliun rupiah hingga akhir Desember 2025. Anggaran tersebut akan menjangkau lebih dari 80 juta orang anak atau penerima manfaat. Kami akan kembali lagi usai jeda-jeda berikut ini. Retinol ini. Kalau gitu ngomongin retinol, apa sih dok sebenarnya retinol itu? Bagus sih programnya. Yang saat ini ya kayaknya sudah beberapa tahun yang Wah, lalu. boleh banget nih ditonton setiap hari. Meanwhile, Kamu lagi nonton apa sih dari tadi kok apem-apem mulu? Ini loh lagi nonton program Cantik Sehat di Lingkar TV. Bagus banget nih programnya. Oh ada ya program kayak gitu? Ada loh di programnya di Lingkar TV. Kau udah tahu kan Lingkar TV? Belum. Kan belum tahu Lingkar TV. Lingkar TV itu TV digital streaming online yang sudah mengantongi izin PSE dari Kominfo dan bisa diakses di HP kalian mestinya. Oh iya? Iya, bagus loh. Coba di-download sekarang. Bentar deh, aku tak coba download dulu. Iya. Selain program Cantik Sehat, kalian juga bisa menonton program lainnya di Lingkar TV dan bisa ditonton kapanpun dan dimanapun kalian berada loh. Gimana, udah bisa? Udah nih, punyaku udah bisa. Punyaku juga udah nih. Wah ya, bagus dong kalau udah download semuanya. Tunggu apa lagi? Sekarang giliran kamu download aplikasi Lingkar TV di Play Store. Menemani pagi Anda dengan menyajikan berita nasional dan regional yang dikupas secara akurat dan aktual untuk awali hari. Dalam Lingkar Pagi, setiap Senin hingga Sabtu jam 8 pagi hanya di Lingkar TV. Sebanyak 33 unit rumah hunian tetap atau HUNTAP
telah selesai dibangun dan diserah terimakan oleh BNPB kepada keluarga korban bencana di Kota Bogor. Huntap yang disediakan sebagai upaya relokasi warga yang tinggal di lokasi rawan bencana dibangun dengan anggaran BNPB dan sejumlah dukungan dari pemerintah Kota Bogor. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Marwarar Sirait menyampaikan bahwa program renovasi rumah secara massal yang bertajuk Program Rumah Layak Huni tidak memakai anggaran dari pemerintah pusat maupun daerah, termasuk dengan realisasi program Rumah Layak Huni di daerah khusus Jakarta. Salah satunya di Tanah Tinggi, Johar Baru, Jakarta Pusat, tidak menggunakan APBN atau APBD. Dalam peluncuran program Rumah Layak Huni di RW 12 Tanah Tinggi, Johar Baru, Senin 20 Januari, Menteri Marwarar menyebut pembangunan tersebut sepenuhnya dibiayai oleh pihak yayasan swasta. 81. Kemudian waktunya kurang lebih 6 bulan. Selama dibedah, disewakan, dikontrakan, biayanya dari Yayasan Bunda Seci. Ya. Yang membedah semuanya biaya dari Yayasan Bunda Seci. Ya, saya rasa ini suatu hal yang sangat baik dan sangat konkret. Lebih lanjut, Menteri Marwarar menyebut rumah yang direnovasi harus memenuhi sejumlah kriteria termasuk kepemilikan pribadi dan memiliki izin mendirikan bangunan atau IMB. Adapun program Rumah Layak Huni tersebut akan menyasar sedikitnya 81 rumah di Johar Baru, Jakarta Pusat, dengan diawali dengan 9 rumah di kawasan RW 12 Tanah Tinggi. Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Maluku melakukan pelepas liaran 7 ekor satwa dilindungi di Gunung Salahutu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah. 7 ekor satwa tersebut terdiri dari 5 ekor nuribayan, 1 ekor ular sanca batik, dan 1 ekor ular monopohon. Balai Konservasi Sumber Daya Alam BKSDA Maluku melepas liarkan 7 ekor satwa dilindungi di Gunung Salahutu, Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku. Kepala BKSDA Maluku Dani Pati Peilohi dalam rilis video yang diterima Antara pada Senin 20 Januari mengatakan 7 ekor satwa tersebut terdiri dari 5 ekor nuribayan, 1 ekor ular sanca batik, dan 1 ekor ular monopohon. Dani menjelaskan sebelum dilepas liarkan ke habitat aslinya, seluruh satwa telah dirawat, dikarantina, dan direhabilitasi di kandang Pusat Konservasi Satwa Kepulauan Maluku, sehingga satwa yang dilepas liarkan dalam kondisi sehat dan sudah kembali mempunyai sifat liar. Dia berharap satwa yang dilepas liarkan ini dapat beradaptasi dan berkembang biak di lingkungan barunya, agar berdampak pada peningkatan populasi jenis satwa di alam. Satwa-satwa yang akan dilepas liarkan ini diperoleh dari hasil patroli pengawasan petugas Balai KSDA Maluku di pos pelabuhan Yosudarso Ambon, kemudian hasil translokasi antar provinsi dari BKSDA Kalimantan Timur ke BKSDA Maluku, kemudian ada penyerahan dari Dinas Kebakaran Pemadam dan Kebakaran Kota Ambon. Dani menambahkan dengan dilakukannya pelepas liaran satwa endemik Kepulauan Maluku di Gunung Salahut dapat menjadi contoh bagi masyarakat untuk turut serta menjaga sumber daya alam khususnya satwa endemik Maluku agar tidak punah. Demikian Lingkar Pagi kali ini, saya Anita Nawang, selamat pagi dan sampai jumpa.